Halo Sobat Mulia, balik lagi di YouTube channel Antam Logam Mulia. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang Antam Logam Mulia. Ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Heru Seno kali ini hadir dalam program LM Talk Show secara online bersama narasumber yang sangat inspiratif yang mungkin bisa ditiru oleh seluruh Sobat Mulia dimanapun berada. Dan saya sekarang bersama dengan seorang superwoman, yaitu Ibu Dian. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya yang satu ini, Sobat Mulia? Pastinya Sobat Mulia bertanya-tanya, siapakah Ibu Dian dan apa yang telah dilakukannya? Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak biasa pastinya. Karena beliau sukses menjadi penjual emas antam logam mulia dari awalnya hanya berinvestasi logam mulia untuk dirinya sendiri saja. Dan beliau sangat pandai melihat peluang di mana banyak teman-temannya nitip untuk beli emas antam logam mulia. Untuk itu beliau coba-coba untuk berjualan emas antam logam mulia. Dan akhirnya sukses sampai dengan saat ini. Dan tidak hanya itu saja, beliau juga menjual tidak hanya di daerahnya saja, tetapi sampai melalang buana ke daerah-daerah lain yang tidak dekat dari wilayah tempat dia tinggal. Luar biasa sekali Ibu Dian ya. Boleh kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Sobat Mulia kepada narasumber kali ini, yaitu seorang Ibu Dian. Dan pastinya Sobat Mulia sudah tidak sabar lagi mendengarkan informasi secara langsung dari seorang Ibu Dian secara online. Untuk itu, inilah dia. Assalamualaikum Bu Dian, semoga dalam keadaan sehat selalu di sana. Waalaikumsalam Mas Heru, Alhamdulillah sehat. Sobat Mulia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang secara cantik dengan seorang ibu cantik yang akan kita kupas tuntas perihal kiat sukses untuk menjadi pedagang emas antam logam mulia. Tanpa harus meninggalkan kodrat sebagai ibu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Pastinya Sobat Mulia khususnya yang superwoman di sana sudah tidak sabar lagi ya. Baiklah, Ibu Dian, mungkin sebelum dimulai acara kita, pasti Sobat Mulia ingin tahu tentang profesi ibu apa, langsung berapa putra-putrinya, dan mungkin aktivitas sehari-hari yang telah dilakukan sehari-hari oleh Ibu Dian di rumah seperti apa. Ya, salam kenal Sobat Mulia semua. Perkenalkan nama saya Dian, saya tinggal di Sorowako, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah punya 2 putri, yang satu usia 3,5 tahun dan yang satu usia 1,5 tahun. Kebetulan saat ini saya jadi ibu rumah tangga aja sambil berwira swasta. Wow, luar biasa sekali Bu Dian ya, dari seorang ibu rumah tangga yang dapat merawat anak-anaknya dengan baik pastinya dan juga mensupport daripada pekerjaan seorang suami seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Nah, dari informasi yang kami dapat Bu, ada cerita inspiratif yang luar biasa untuk para wanita di luar sana. Mungkin tidak hanya wanita, buat para pria juga ingin sukses, bisa dengarkan langsung di channel YouTube Antam Logam Mulia sekarang juga, karena sosok wanita super yang satu ini yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tetap memastikan pendidikan anak dengan baik dan juga pastinya dukungan karir suami. Ibu juga ternyata menyisihkan dana bulanannya untuk membeli emas antam logam mulia. Jadi sisihkan ya, bukan sisain secara rutin. Dan bagaimana caranya bisa sukses seperti sekarang untuk dapat diperjualbelikan? Bisa sharing sedikit Bu kepada kami dan juga kepada Sobat Mulia yang sedang menyaksikan tayangan channel YouTube ini. Yang pertama sih bisa memilah ya antara keinginan sama kebutuhan. Yang penting diutamakan, ya nggak terlalu penting, bisa dinanti-nanti, disimpan aja lah. Uangnya bisa disisihkan buat menabung. Dalam hal ini kalau saya sih menabungnya dalam bentuk logam mulia antam ya. Ya terus kemudian saya nabung logam mulia antam itu awalnya nggak ada niatan buat jual beli sih, sebenarnya untuk nabung aja. Nanti beberapa tahun terakhir inilah baru saya berniat untuk dijual belikan. Oh, jadi memang awal mulanya menitik investasi emas antam logam itu tidak mudah ya. Jadi seorang Ibu Dian pun menyisihkan dari sebagian penghasilan suaminya untuk awalnya untuk tabungan sendiri. Baik Bu Dian, pertanyaan berikutnya untuk Bu Dian pastinya untuk teman-teman Sobat Mulia yang ingin mendengarkan, kenapa sih Ibu Dian memilih investasi emas antam logam mulia? Kan banyak sekali alternatif pilihan investasi yang lainnya. Sebenarnya apa sih keuntungan dan keunggulan daripada berinvestasi emas antam logam mulia?
Keuntungannya yang pasti dia tahan ya dari inflasi, tidak akan tergerus inflasi seperti kita menyimpan mata uang rupiah gitu. Terus dia kalau kita butuh uang cepet, gampang dicairkannya alias liquid. Terus tren harganya juga cenderung naik ya untuk jangka panjang. Dan kalau buat saya pribadi sih, ketimbang nyimpan uang di tabungan biasa ya, tabungan biasa, mendingan saya langsung ubah jadi emas aja. Jadi untuk menjaga supaya harta kita tidak tergerus dengan inflasi. Sejauh ini sih itu Mas yang saya rasakan. Oh, ternyata alasannya memilih emas antam logam mulia pasti salah satunya karena brand tadi Bu Dian ya. Dan pertanyaan berikutnya dari Sobat Mulia lainnya nih Bu, apa sih yang mendasari Ibu Dian dan pastinya dukungan suami untuk tertarik berinvestasi emas antam logam mulia hingga akhirnya menjadi saudagar emas antam logam mulia? Maksudnya penjual emas ya Bu ya? Yang pertama itu adalah percepatan impian sih. Kita sendiri juga banyak ya impian yang pengen dicapai, dan saya berpikir sepertinya akan susah ini untuk dikejar kalau kita menabung dalam bentuk rupiah gitu. Jadi setelah memilih beberapa instrumen investasi, jatuhnya pilihan itu ke antam ya, ke logam mulia. Karena ya apa ya, tujuan kita kan untuk jangka panjang nih, untuk tabungannya. Ya sudah, yang resikonya minim, terus hasil baliknya juga lumayan, ya adanya di antam itu. Makanya saya dan suami memutuskan untuk kita menabung dalam bentuk logam mulia antam. Kemudian diceritain dong kepada Sobat Mulia, bagaimana awal mulanya perjual beli emas antam logam mulia? Pasti Sobat Mulia di rumah ingin dengar juga, bagaimana sih biar sukses seperti Bu Dian? Awalnya tuh seperti apa sih? Awal mula saya jual beli logam mulia antam ini sih sebenarnya dari pandemi ya, dari awal pandemi. Kebetulan sebelumnya saya ada usaha bisnis, itu kan impor dari luar negeri. Pandemi masuk kan otomatis saya jadi susah untuk masukin barang ya dari luar negeri. Nah, saat itu saya berpikir apa nih yang saya harus lakukan ya. Soalnya saya terbiasa untuk jual beli gitu. Terbiasa untuk jual beli, akhirnya terpikirkan ini pandemi gini kayaknya bakalan krisis ya. Saya jadi keinget sama krisis moneter tahun 98 dulu, yang apa-apa serba naik ya, serba mahal. Jadi sekalian buat antisipasi, ya sekalian Mas, tabungan yang ada saya belikan aja logam mulia waktu itu. Terus saya minta izin sama suami, boleh nggak saya memperjualbelikan nih aset tabungan kita, dan saya tambahkan lagi, saya berniat untuk coba usaha jual beli logam mulia. Walaupun pada saat itu sih sebenarnya saya nggak ada ini ya, maksudnya belum benar-benar tahu komunitasnya di mana, mulainya harus dari mana, modal nekat aja sih waktu itu. Yang saya pikirkan adalah saya berusaha ini di barang yang nggak akan basi sampai kapanpun. Jadi saya nggak perlu mikirkan, aduh nggak bakal laku nih gitu, gimana nanti dicuci gudang gitu. Nggak perlu seperti itu. Karena barang yang saya perjualbelikan adalah antam gitu. Logam mulia ya, emas nggak ada masa expire-nya gitu. Terus ya sekalian kita untuk menjaga aset aja sih, jaga-jaga kalau seandainya krisis. Alhamdulillah sih waktu itu suami saya mendukung ya. Mungkin karena pilihan usaha yang saya pilih itu adalah untuk jual beli emas gitu. Ya sudah, saat itu saya mulai awal-awal pandemi mulai jual beli, tadinya di sekitar lingkungan aja. Lama-lama saya mencoba mencari tahu komunitas online-nya, lalu saya masuk ke situ dan learning by doing aja sih. Kedepannya habis itu saya benar-benar jualan sambil belajar sampai titik sekarang ini. Kalau boleh di-share nih Bu, kota mana saja sih yang sudah menjadi jangkauan dalam penjualan emas antam logam mulia yang Ibu geluti saat ini?
Kotanya yang pasti Jabodetabek ya, karena kebetulan di rumah saya di Depok. Terus kemudian ada Cilacap, ada Bandung dan sekitarnya, ada Garut, Sukabumi, Cianjur, Semarang, Surabaya dan sekitarnya. Terus ada juga Makassar dan Palopo sama Sorowako pastinya. Pernah nggak sih Bu mengalami pengalaman buruk seperti paket yang hilang atau tidak sampai ke pelanggan, dan apa keluhan-keluhan lainnya mungkin yang bisa di-share oleh Bu Dian? Ya kan saya jualannya ini kan dua model ya, ada yang COD, ada yang kirim-kirim. Terutama kalau misalnya saya kirim suplai barang ke rekanan saya gitu, maksudnya cabang saya kan, itu agak deg-degan juga sih Mas kirim-kirim paketnya. Soalnya ada beberapa wilayah yang nggak terjangkau ya untuk menggunakan ekspedisi yang bisa mengirim logam mulia. Yang kedua itu adalah edukasi masyarakatnya tentang logam mulia antam. Masih agak kurang ya. Jadinya banyak permintaan request ini itu setiap ada yang mau beli antam untuk end user gitu. Contohnya misal maunya belinya yang baru aja, yang RM dan tahun terbaru. RM itu istilah di pedagang emas logam antam ya, itu istilahnya red mark sih, logo main ID itu disebutnya RM. Nah itu pembeli biasanya request maunya yang baru ya, RM tahun 2021 misalnya. Itu edukasinya masih kurang ke masyarakat, jadi mereka itu masih membedakan tahun ya dan kemasan dari antamnya sendiri. Padahal sebenarnya sama sih, emas adalah emas, kemasan ya seiring jalan waktu tuh juga akan berubah gitu. Tapi ya bagaimana mayoritasnya pemahamannya begitu, mau nggak mau biasanya kita jadi ngikutin. Ya terus karena pembedaan itu kadang-kadang penjual itu jadinya suka membedakan harga juga, termasuk bahkan harga buyback jadinya karena seperti itu. Yang ketiga kendalanya adalah tadi edukasi soal kemasan ya. Oh yang sama ini screen guard yang servis yang sekarang, yaitu kadang-kadang juga orang awam itu mikirnya kalau kulit ari ya, mereka nyebutnya kulit ari. Kalau screen guardnya lepas, jelek, atau benar-benar nggak ada sama sekali, itu langsung dipikirnya cacat. Emasnya cacat, dipikirnya kayak gitu, padahal enggak gitu. Lalu kendala berikutnya adalah kalau saya sih jaringan ya, karena saya banyakannya di online, jadi jaringan saya harus mendukung banget, emang harus mendukung banget. So far itu sih Mas ya kendala sama saya jual beli. Oh, ternyata banyak sekali lika-liku yang dihadapin Bu Dian ya. Tapi pastinya Bu Dian terus teguh untuk menjual emas antam logam mulia. Pertanyaan yang nggak kalah menariknya Ibu, di tengah pandemi saat ini, bagaimana sih daya beli masyarakat terhadap emas antam logam mulia yang Ibu jual belikan? Selama pandemi itu ada masanya pas tahun lalu kayaknya ya, pas tahun lalu yang Agustus tahun lalu kalau nggak salah. Itu harga emas antam tinggi banget ya, sampai nyentuh 1 juta kalau nggak salah ya tahun lalu. Nah justru pada saat tinggi-tinggi seperti itu, daya beli masyarakat makin tinggi. Kalau saya sih mikirnya mungkin karena panik buying ya, mereka panik kok ini harga emas naik-naik terus, jadinya buru-buru langsung pada beli. Nah tapi ketika pandemi sudah mulai agak-agak reda juga kan, udah bisa beraktivitas normal lah kurang lebih orang-orang, lambat laun itu juga jadi menurun Mas minat masyarakat untuk beli. Alasannya mungkin satu itu yang saya pikir itu adalah karena orang yang beli pas pandemi itu benar-benar baru memulai untuk menabung atau investasi dalam bentuk logam mulia. Mereka beli pas harga tinggi, lalu sekarang kok jadi turun terus. Itu tuh mereka jadi mikir, padahal mungkin di pikirannya
bukannya naik terus ya, menguntungkan ya. Padahal kan baru jelang berapa bulan atau satu tahunan lah ya. Tapi drop terus harganya, itu jadi mikir orang-orang, dan akhirnya yang baru-baru mengenal Antam itu jadi mulai cium untuk menabung kembali. Nah itu sama ada masanya itu pas lagi PPKM ya, PPKM yang benar-benar nggak bisa kemana-mana, kita toko banyak ditutup. Nah itu juga turun penjualannya ya, daya beli masyarakat juga jadi turun lebih, terutama juga pas waktu banyak banget angka COVID itu tinggi. Nah justru lebih banyakkan yang jual Antamnya karena mereka butuh uang untuk biaya rumah sakit. Yang saya alami sih seperti itu sama jual beli di musim pandemi ini gitu. Yang sekarang sih relatif udah lebih stabil ya untuk penjualannya, tapi ya tetap masih ada masa-masa ketika orang-orang butuh biaya untuk yang lain, jadi agak lebih ditahan-tahan untuk beli logam mulia Antamnya. Saya rasa itu, Mas. Oh, ternyata memang sebagai seorang penjual tidak hanya sekedar menjual saja, tapi harus sudah siap juga untuk menerima buyback daripada customer yang ada. Jadi buat sobat mulia di luar sana yang ingin menjual emas Antam logam mulia, harus siap dana juga untuk menerima buyback dari customer yang lainnya. Pertanyaan berikutnya lagi nih Bu, pastinya di luar sana banyak sekali tipe-tipe penjual. Seperti apa sih Bu menurut Ibu tipe penjual emas yang sedang marak di luar sana? Tipe-tipe penjual emas Antam ya. Jadi kalau yang jadi penjual Antam ini atau penjual logam mulia saya itu ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe yang jualan jual dan belinya sesuai dengan stok gramasi yang terjual hari itu. Jadi kalau misalnya hari ini terjual 100 gram ya misalkan, itu harus beli gantinya juga 100 gram, tapi beli gantinya di bawah dari harga kita lepas jual. Itu tipe pertama, jadi mempertahankan gramasi ya, mempertahankan gramasi aset Antamnya. Ada tipe kedua itu yang penjual cash crush sih, aku nyebutnya penjual cash crush ya. Dalam artian mereka itu jualan Antamnya berdasarkan modal pada saat mereka beli. Jadi misal mereka beli Antam pas lagi harga 900.000 per gram misalnya. Nah nanti jualnya pas harga lagi tinggi, misal harga 950 per gram udah dijual atau 1 juta per gram dijual. Nanti ya mereka bisa mainkan harga, bisa dinaik turunkan, pokoknya patokan jualnya itu adalah dulu saya belinya 900.000 per gram, ya saya jualnya harus lebih dari itu. Fokus mereka adalah untuk nambah uang cash crush ya. Jadi kayak jualan barang retail biasa gitu, nggak beli ganti gramasinya lagi. Ada tipikal yang seperti itu. Kalau saya yang pertama, yang kedua saya begitu hanya untuk barang yang buyback aja. Jadi biar aset emas saya nggak berkurang gitu, dan tiap hari bisa jualan terus, nggak nunggu momentum kapan naik, kapan turun. Nah, sekarang Sobat Mulia sudah tahu ya, ternyata ada beberapa tipe di luar sana untuk menjadi seorang penjual emas. Dan sekarang saya ingin bertanya nih, dari seorang Ibu Dian yang tinggal dan berjualan di daerah Sulawesi, bagaimana sih Bu untuk melayani pembeli yang berada jauh dari luar daerah? Bahkan saya dengar sampai ke kota Garut dan beberapa daerah di Pulau Jawa lainnya. Bagaimana treatment yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan adalah menggait pembeli yang berada di luar Sorowako. Itu adalah saya berusaha mengajak keluarga besar saya, kerabat terdekat saya untuk ayo manfaatkan tabungan logam mulia Antamnya, diperjualbelikan, lalu kemudian marginnya buat beli Antam lagi. Jadi supaya tabungannya nambah-nambah aja terus gitu, nggak tinggal di brankas atau lemari aja. Nah saat itu sih saya berpikir untuk menggait keluarga kerabat yang ada di wilayah lain. Nah kebetulan kan rumah asli saya kan di Depok ya.
ibu saya tinggal di situ, terus adik saya ada juga di Tangerang. Jadi ya diminta aja, ini kalian bantu ya gitu. Keluarga besar saya ya, ada om tante juga, kerabat dekat itu seperti teman-teman dekat ya, teman akrab. Nah itu aku minta aja mereka untuk ayo bareng-bareng kita jual beli logam mulia. Kalau misalnya nggak gitu paham ya sudah, aku yang handle semuanya, tapi tolong bantu saya untuk urusan COD-nya, urusan packing kirimnya, kalau ada yang request untuk dikirim online ya. Nah, nanti selanjutnya sambil belajar aja. Jadi saya nggak itu mas, ibu saya ada di Depok, adik saya ada di Tangerang, terus selalu ada keluarga terdekat juga ada di Makassar, ada juga yang di Jawa. Nah, itu saya guide semua, yang kontrol tapi tetap saya untuk urusan maksudnya. Untuk beli gantinya ya, saya yang tanggung jawab untuk beli gantinya. Kebetulan ini yang saya jalankan adalah setiap yang terjual itu saya harus belikan kembali gantinya. Jadi gramasinya itu tetap ada, tetap sama maksudnya. Kalau bisa nambah gitu. Itu saya kontrolnya seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di wilayah tersebut menerima order, saya juga sih menerima order ya, tapi nggak banyak. Nanti semuanya dikumpul jadi satu sama saya, lalu saya rekap untuk diorderkan gitu hari itu juga, atau misal nunggu hari lain gitu. Biasa seperti itu sih mas, yang saya jalani sampai akhirnya bisa ini ya, menjangkau wilayah lain. Ya saya menempatkan beberapa stok. Dalam artian ini stoknya stok saya dengan stok keluarga besar ya, bukan semuanya stok saya. Nah itu ditempatkan di berbagai wilayah untuk diperjualbelikan. Jadi kita bisa menggait pasar di wilayah tersebut gitu, karena saat ini untuk jual beli emas kan ada beberapa pemahaman ya, maksudnya ada yang mau kirim-kirim online, ada yang maunya COD ketemu saat itu juga. Nah saya memanfaatkan momen untuk yang COD itu, karena biasanya orang lebih nyaman juga sih, lebih nyaman juga untuk beli antam itu langsung ketemu ya dibandingkan kirim-kirim. Dari situ saya ambil ini ya sih mas, kesempatannya. Boleh nggak Bu sharing sedikit tips and triknya di tengah kesibukan menjadi ibu rumah tangga? Di sisi lain, ibu kan juga berhasil menjadi penjual emas antam logam mulia dari rumah, agar menginspirasi ibu-ibu lainnya dan sobat mulia yang sedang menyaksikan channel YouTube Antam Logam Mulia. Yang pasti sih pertama mental ya, mentalnya harus kuat dulu untuk jual beli emas ini, terutama kalau yang mau merambah ke online, karena kebetulan saya kan usahanya itu 90% online, 10% offline. Nah, kalau berniat untuk mencoba jual beli emas juga secara online terutama, ya mentalnya harus kuat dulu, karena ya pengirimannya resiko tinggi juga barang yang kita jual. Terus yang kedua itu adalah kalau misalnya yang jual beli ibu rumah tangga juga, kalau untuk saya sih, saya pentingin ridho suami dulu. Kalau suami nggak ridho untuk jalanin usahanya, ya saya nggak akan menjalankan gitu. Terus kesiapan dana mas, maksudnya gini, kadang itu yang saya temuin ada beberapa teman-teman seller ya, yang maksudnya wah lihat jualan emas kok kayak kacang goreng ya, terus akhirnya mereka coba juga tuh jualan, tapi mereka jual aja, tapi tanpa mikirkan arus baliknya gitu. Ketika datang arus balik jadi bingung, dia aduh nggak ada uang nih untuk bayarin buybacknya atau apa. Nah itu penting itu juga. Jadi kalau kita mau terjun ke jual beli emas, itu kita nggak jual putus gitu aja ya. Kalau jual berarti kita juga siap untuk menerima kembali emas tersebut ketika pembeli kita misalnya butuh uangnya. Kalau misalnya nggak maksudnya dananya nggak terlalu banyak gitu, ya udah kalau gitu kita cari networking, cari koneksi, entah toko emas sekitar atau teman-teman seller sekitar yang kira-kira punya kesanggupan dana untuk menerima arus balik. Nah itu jadi pegangan kita sih. Jadi ketika ada yang mau buyback misalnya ya ke kita,
itu kita nggak nolak, mestinya bisa lempar ke teman-teman atau ke teman-teman seller lain atau ke toko emas terdekat ya, toko emas terdekat, supaya bisa tetap diterima tanpa perlu ditolak. Lalu ke berikutnya itu adalah servis sih. Jadinya servis ke pembeli harus jelas juga termnya, term untuk jual belinya. Apalagi untuk yang pengiriman, misalnya kalau ada resiko, ini gimana nih paketnya kalau misalnya hilang, bagaimana aturannya gitu. Antara penjual sama pembeli harus jelas ininya sih, termnya untuk servis pengirimannya. Nah, kemudian sekarang saya ingin menanya nih, pesan dan kesan buat Sobat Mulia semuanya untuk jadi penjual emas logam mulia yang sukses itu seperti apa sih, Bu? Buat teman-teman Sobat Logam Mulia, kalau misalkan punya tabungan antam ya, rajin nabung antam juga, nggak ada salahnya sih bisa coba diperjualbelikan. Lumayan buat nambah beli logam mulia antam lagi gitu. Terus selain itu dengan jual beli antam ini yang aku rasakan sih minat aku untuk nambah terus tabungan antam itu semakin besar. Apalagi kalau permintaan yang ada melebihi dari stok yang saya punya ya gitu. Itu jadi makin semangat lagi deh untuk nabung antamnya. Boleh dicoba bagi yang sudah punya tabungan logam mulia antam lumayan misalkan ya, daripada diam aja di lemari atau di berangkasnya atau di safe deposit box bank, dicoba aja diperjualbelikan untuk nambah-nambah aset tabungan logam mulia antam lagi. Terima kasih Bu Dian yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber dalam bincang-bincang kali ini. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heru. Terima kasih juga atas undangannya. Terima kasih Bu Dian sudah berkenan berbincang dan sharing kepada kami. Pastinya bermanfaat untuk Sobat Mulia yang menyaksikan YouTube channel Antam Logam Mulia. Demikianlah Sobat Mulia, bincang-bincang saya dengan Ibu Dian, seorang ibu rumah tangga yang sedikit demi sedikit berinvestasi emas antam logam mulia, hingga akhirnya menjadi penjual emas antam logam mulia yang sangat sukses. Semoga dapat menginspirasi Sobat Mulia lainnya. Buat Sobat Mulia yang ingin melakukan pembelian emas antam logam mulia, kunjungi segera butik emas antam logam mulia terdekat atau online melalui website resmi kami di www.logammulia.com. Sobat Mulia dapat memilih opsi diantar ke rumah atau diambil ke butik terdekat dari rumah kalian semuanya. Dan jangan lupa kunjungi pameran resmi kami yang sedang berlangsung. Investasi emas yang gak pakai cemas hanya di Antam Logam Mulia. Terima kasih, saya Heru Seno undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Antam Logam Mulia dan share ke seluruh Sobat Mulia lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.